Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIP As-Sholeh, yang kami hormati genap Dewan Guru, staf karyawan SDIP As-Sholeh, serta yang Pak Guru cintai, anak-anakku, dan yang Pak Guru banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bertemu pada bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sangat kita nantikan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua berjumpa lagi di bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jazadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia akan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jazadahu ala niran, maka Allah akan mengharamkan jasad kita untuk masuk ke dalam neraka. Dari hadis ini disimpulkan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Kita bahagia saja kita sudah diharamkan jasadnya, apalagi kita mengerjakan amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan, baik dikerjakan di rumah ataupun di masjid. Salah satunya yaitu sholat tarawih. Adapun sholat tarawih ini, apa sih pengertian sholat tarawih? Kita setiap bulan Ramadan, setiap memasuki Ramadan, pasti kita akan terbayang-bayang akan sholat tarawih. Tapi apa makna sholat tarawih tersebut? Dan bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Sholat tarawih itu bisa disebutkan dengan atau bisa diartikan dengan qiyamul lail, yaitu sholat yang hanya ada pada saat bulan Ramadan saja. Jadi nih, misal ada orang mengerjakan sholat tarawih di bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban, boleh atau tidak? Sah atau tidak sholat tarawihnya? Jelas nggak sah, karena sholat tarawih tersebut hanya bisa dikerjakan di bulan Ramadan saja. Itu yang pertama. Untuk waktu pengerjaan sholat tarawih atau pelaksanaan sholat tarawih yaitu sehabis sholat isya. Sholat tarawih dilaksanakan sehabis sholat isya pada saat malam bulan Ramadan. Jadi semisal ada orang berangkat ke masjid, dia telat akan mengerjakan sholat isya, sedangkan imam sudah mengerjakan sholat tarawih. Lalu bagaimana nih hal yang harus dilakukan pada orang yang telat tersebut? Apakah langsung mengerjakan sholat tarawih atau mengerjakan sholat isya terlebih dahulu? Ya, kita semua tahu bahwasanya ketika kita sholat tarawih belum melaksanakan sholat isya, maka sholat tarawihnya itu nggak boleh, tidak sah. Jadi yang namanya sholat tarawih itu sholat yang dikerjakan setelah sholat isya pada saat bulan Ramadan.
Terus untuk bilangan ataupun rokaat pada saat sholat tarawih itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 8 beserta witir 11, ada yang mengatakan 20 beserta witir 23. Nah, kita sebagai umat muslim kadang suka dibingungkan akan mana yang benar ya, mana yang 8, yang benar yang 8 atau yang 23, yang 11 sama witir atau 23 sama witir. Maka dari itu kita nggak usah bingung, karena Nabi mengerjakan 2 sholat tersebut. Nabi mengerjakan 8, Nabi mengerjakan 20. Maka kita memilih sesuai keyakinan kita. Semisal nih ada orang A, si A yakinnya sholat tarawih itu 8, ya udah dikerjakan 8. Si B melakukan sholat tarawih ada 20, ya udah dikerjakan 20 rakaat saja. Jadi sholat tarawih itu dikerjakan sesuai keyakinannya masing-masing. Mau 8 silahkan, mau 20 silahkan. Yang penting pada saat bulan Ramadan kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat tarawih. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Man qoma, barang siapa yang berdiri di sini dimaksudkan yaitu mengerjakan sholat tarawih Ramadan pada bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, keyakinan, wahtisaban, dan mengharap-harapkan pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah akan menghapuskan, akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Banyak sekali faidah-faidah sholat tarawih. Setiap malam ada faidah tersendiri. Malam pertama ada faidah sendiri, malam kedua sampai malam ke-30. Jadi yang namanya sholat tarawih itu sangat dianjurkan kita kerjakan pada bulan Ramadan. Terus untuk pelaksanaan sholat tarawih itu lebih baik di rumah ataupun di masjid, berjamaah ataupun sendiri. Yang namanya sholat tarawih, sholat sunnah, itu disunahkan atau dianjurkan untuk dilakukan berjamaah dan di masjid. Imam Nawawi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya sholat tarawih itu sangat dianjurkan dilaksanakan di masjid ataupun di lapangan ketika di masjid itu tidak muat ataupun tidak full. Maka sangat dianjurkan bagi kita pada saat bulan Ramadan itu dianjurkan untuk mengerjakan sholat tarawih di masjid. Karena apa? Karena dengan kita sholat tarawih di masjid, kita sudah menyebarkan syiar Islam. Oh, sekarang bulan Ramadan agak bedalah dari bulan-bulan sebelumnya. Kita ramekan masjid. Jangan yang diramekan cuman tempat-tempat ngopi, tempat nongkrong. Kita ramekan masjid. Ayo. Dengan ramekan masjid, kita akan menyebarkan syiar Islam. Nanti pada saat setelah sholat tarawih kita bisa melaksanakan tadarus baik di masjid maupun di rumah. Itu terserah diri masing-masing. Jadi kesimpulannya, pada saat bulan Ramadan itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Tadi haramallahu jazadahu ala niran ataupun ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maksudnya di sini itu kita mengerjakan sholat tarawih full. Jadi ketika kita tidak ada halangan yang sangat penting, maka kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, anak-anakku sekalian, mumpung kita masih di bulan Ramadan, ayo kita tingkatkan iman kita, takwa kita, amal soleh kita,
sangat banyak sekali amal-amalan yang ditingkatkan pahalanya. Allah meningkatkan pahalanya ketika kita mengerjakan amal-amal soleh pada bulan Ramadan. Demikian materi hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.